Halo Coach, perkenalkan, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Vini Febianti, salah satu peserta dari Wonder Woman Web Developer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas saya pada tugas mandiri kedua. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang navigation bar yang terdiri dari ada home, about, dan contact, yang kemudian perpindahannya, dan juga konten untuk masing-masing home, about, dan juga contact. Oke, izinkan saya untuk melakukan share screen. Oke, ya. Ya, jadi ini adalah website yang telah saya buat untuk tugas mandiri kedua. Ada di atasnya ini adalah navigation bar-nya, ada home, about, dan contact. Dan sekarang kita akan coba melihat perpindahannya untuk masing-masing link-nya. Oke, sekarang kita ke home, terus ke about, lalu juga ke contact. Oke, ya. Di sini saya akan menjelaskan codingan untuk setiap tampilan home, about, dan juga contact. Dan juga style .css-nya juga ya. Oke. Ya, oke. Ya, jadi di sini ada struktur dasar HTML, ada HTML, head, dan juga body. Lalu di sini saya hubungkan ke file style.css ya, untuk mempercantik tampilan website. Kemudian kita buat divisi dengan masing-masing untuk top navigation bar-nya ada home, about, dan juga contact. Ini untuk kita link ke file-filenya, file yang berbeda ya, eksternal CSS. Dan di sini home contact ini adalah nama dari linknya, apa yang mau kita tampilkan pada navigation bar-nya di website ini gitu. Lalu ya di sini ada welcome to my space, itu adalah H1. Lalu H2-nya ada Fiona here. Lalu di bawahnya ada video. Ini adalah video project yang pernah saya kerjakan ya tahun lalu. Dan ya karena kebetulan websitenya bertemakan angkasa, jadi saya juga akhirnya ingin menyelipkannya di website ini. Gitu. Nah, di sini untuk menengahkan videonya saya menggunakan inline CSS. Ada style display block ya, jadi supaya dia itu bisa kita posisikan ke tengah, dan karena dia bentuknya blok, kita pilihnya margin auto, no auto. Ya. Dan untuk source sendiri, saya masukkan dalam file yang sama dengan semua index, about, contact, dan style CSS supaya bisa diputar. Dan saya namai dengan light.mp4, lalu ada controls untuk supaya video ini bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Dan untuk catatan, ini untuk codingan yang untuk videonya ini memang saya coba web searching, karena saya sempat coba untuk menengahkannya itu dengan style CSS, file eksternal CSS ini, dengan padding, dengan margin, dengan text align. Saya sudah coba berbagai cara, akhirnya tidak mau ke tengah ya. Akhirnya saya penasaran, saya coba searching dan ketemu di website namanya Stack Overflow ya. Di situ dimana ada komunitas di mana orang-orang bisa membahas dan berdiskusi gimana tentang sebuah codingan yang mungkin ada yang kesulitan dan sebagainya. Itu yang saya ketahui ya tentang Stack Overflow. Jadi untuk sebagai wadah platform untuk diskusi para mungkin developer, mungkin developer ya. Jadi izinnya coach saya, kalau nggak salah kemarin, saya tidak tahu ini apa benar atau tidak, tapi tahun lalu setelah saya belajar di akademi itu,
pernah diceritakan kalau Stack Overflow kita karena source-nya orang lain ya sebenarnya tidak boleh dipakai kan ya. Jadi kayak ada copyright atau entah apa namanya. Tapi karena ini saya hanya pakainya untuk pembelajaran saja, sebagai untuk pembelajaran, jadi tidak untuk yang mungkin untuk diperjualbelikan atau sebagai macamnya. Jadi ya saya mohon izin untuk memakainya untuk pembelajaran ya. Saya sebenarnya nggak tahu ini yang apa benar atau enggak ya. Jadi kayak masih bingung juga sebenarnya. Dan, ya, mohon izin ya, Coach. Jadi ya, karena memang sempat kebingungan ya di Stasis kok nggak bisa ya dibuat tengah kayak greget gitu kan rasanya karena di website saya ini kan rata-rata pada ke tengah semua ya, jadi penasaran gimana ya cara ke tengah ini. Akhirnya ternyata mereka pakai inline, ada yang pakai inline CSS, sempat ada beberapa yang saya lihat ternyata saya coba pakai nggak bisa ya. Jadi kayak memang beberapa orang masih juga mencoba untuk mencari tahu gimana sih cara menengahkan video gitu kan di sebuah website, dan akhirnya saya ketemu yang ini dan saya coba ternyata bisa, dan ternyata saya akhirnya baru tahu kita bisa menengahkannya dengan inline CSS seperti itu. Yang di sini yang saya lihat ada kemungkinan ya, sepertinya karena video ini mungkin sama dengan link ya. Jadi kalau link itu kan A ya, A itu kan yang seingat saya itu kita harus buat displaynya antara inline block, kalau enggak ya block gitu ya, supaya bisa kayak mungkin kita mau buat jadi button atau seperti video di sini mungkin yang kita mau posisikan ke tengah atau kemana gitu ya. Karena sehingga saya inline itu kalau displaynya masih inline itu masih susah untuk di otak-atik ya tampilannya. Jadi itu yang saya sampai sekarang pahami. Jadi mohon untuk diperbaiki ya Coach kalau misalnya ada salah kurangnya gitu. Oke, tapi kurang lebih seperti itu ya Coach. Ya, jadi kita lanjut ke about. Oke, jadi sama strukturnya HTML head body, ada style.css, ada home buat konteks kita hubungkan. Lalu about me di sini H1, H2-nya Fion belum gue ganti ya, maaf Coach. Tidak terkonsentrasi. Oke, jadi sama, kita pakai struktur HTML, head body, linknya kita sambungkan ke style CSS, lalu kita link hubungkan juga dengan file lainnya, ada home, about, dan contact ya, external CSS. Dan kemudian ini supaya bisa berpindah ke navigation bar gitulah ya, gitu kan ya istilahnya. Lalu H1-nya itu ada about me, H2-nya itu Fiona as a passionate art lover and recently ada typo ya Coach, recently start to take interest to learn about developing a website. Ini H2, lalu paragrafnya itu fortunately there's a future and your hope will not be cut off. Proverbs 23 ayat 18. Maaf saya nggak tahu bahasa Inggrisnya. Ya, jadi yang kedua ini memang menceritakan tentang desain secara singkat ya. Jadi memang saya orangnya juga suka seni sebenarnya, suka art. Dan akhir-akhir ini memang puji Tuhan gitu ya, dapat kesempatan untuk bisa belajar membuat website gitu dari orang-orang yang hebat dan keren-keren, dan khususnya juga on the web developer ini juga. Jadi makasih banyak Coach. Oke, jadi untuk paragrafnya ini saya pakai ayat yang paling saya ingat banget, yang benar-benar favorit saya dan memang saya jadi kayak pegangan gitu ya di hidup saya. Jadi kayak penguat gitu. Kalau misalnya lagi down, saya coba ingat dengan ayat ini gitu. Itu benar-benar menguatkan saya, dan menurut saya itu keren banget ayat ini. Kayak kita itu diteguhkan gitu kalau kamu itu masih ada harapan loh gitu kan. Kamu masih ada masa depan, dan ya gitu sih. Singkat namun penuh makna gitu ya. Oke. Yang di sini saya buat EM
supaya dia bisa miring. Gitu. Oke, selanjutnya kontak. Kita ke kontak, ke menu kontak. Oke. Sama struktur HTML head body, hubungan ke style.css, lalu juga hubungan ke home, file eksternal index home, about, dan juga kontak, supaya itu. Dan di sini ada, saya belum ganti lagi. Oke, maaf coach, udah malam. Oke, ya. Jadi strukturnya untuk yang kontak ini, strukturnya sama, ada HTML head body, kita hubungkan ke style.css, terus juga ada body visinya, ada home, about, dan kontak, dengan juga dihubungkan dengan file eksternalnya. Lalu di sini H1 get to know view ini. Ayo saya tahu saya lebih dalam. Lalu ada link untuk masing-masing yang akan diarahkan ke sosial media saya pribadi. Gitu. Kita pakai href, lalu ada link tujuannya. Lalu kita pakai target underscore blank-nya. Ini yang kemarin diajarkan itu kan untuk supaya setelah kita menekan linknya itu kita bisa pindah ke tab baru ya. Okay. Lalu LinkedIn ini untuk yang di sini untuk menamai linknya supaya bisa di customize dan bisa ditampilkan dengan baik di website gitu. Oke. Kita akan coba putar play videonya sebentar dan kita coba nanti pilih salah satu sosial media apakah bisa berjalan ya. Kita akan coba apakah bisa berjalan dengan baik dan ada suaranya juga. Aneh. Oke, udah ada ya coach ya, dan bisa diplay dengan baik. Kemudian kita akan coba ke Instagram. Oke. Ya, oke. Oke, bisa terhubung ya. Kita tutup saja. Oke. Ya. Bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita akan membahas tentang style.css-nya. Di sini untuk body-nya yang mana adalah isi dari websitenya semua ini ya, kecuali navbar-nya. Itu saya buat background image-nya itu angkasa. Jadi saya dapat image itu dari Unsplash dan saya download dan saya namain nasa.jpg karena kebetulan saya lihat memang sumbernya juga dari NASA. Lalu untuk size-nya saya kira-kira sendiri ya, jadi memang ini trial dan error, jadi apakah dia stretch dengan baik gitu, jadi masih belajar juga. Lalu background image-nya saya buat cover supaya bisa mengcover seluruh tampilan website-nya. Lalu background repeat supaya dia tidak mengulangi, misalnya ukurannya kecil tapi dia tidak mengulang gambar-gambar yang sama gitu kok. Jadi enggak jadi cuman memang satu gambar bumi gini aja itu. Dan untuk font family-nya memang saya buat semuanya sama ya, cursive sama jadi kayak ada liuk-liukannya gitu untuk mempercantik. Oke, untuk top nav-nya seperti sudah diajarkan, overflow hidden ini supaya tampilan navbarnya tidak berlebih. Untuk background color-nya saya pakai RGBA, jadi warna biru seperti ini. Dan ini saya pelajari juga memang RGBA, antara RGBA dan hexcode itu sebenarnya sama aja ya. Jadi kita bisa pilih RGBA ataupun hexcode gitu. Tapi ya. Dan yang membedakan yang kemarin saya pernah pelajari itu ya
RGB itu bisa dipakai kalau misalnya kita di navbar ini kita mau buat opacity ya, jadi kayak agak transparan. Nah, kita buat RGBA supaya elemen text home-nya ini tidak ikut transparan ya, jadi cuman background-nya aja itu yang saya pelajari. Jadi enggak dua-duanya home dan ini jadi ikut transparan gitu. Dan untuk top nav A-nya, gimana ada top nav A. Top nav A-nya, oke ya betul. Top nav A-nya ini float left ya, supaya dia ada di pojok kiri kanan, pojok kiri atas, warnanya putih, padding dengan sisi yang di dalam ini itu 14 px untuk atas bawah dan 16 px untuk kiri kanan. Lalu font size-nya saya buat 17 px. Untuk top left-nya ketika di hover akan berganti warna seperti ini, biru muda. Pakai RGBA juga. Kemudian untuk H1-nya, H1-nya di sini ada welcome to my space, about me, dan juga get to know Fiona. Oke. Ya, jadi warnanya putih, posisi ke tengah, dan margin topnya 100 px, dan ya saya buat manual juga. Ini supaya tidak terlalu dekat dengan top navbar-nya, jadi banyak ruang untuk bernafas. H2-nya ya saya pakai hex code kali ini. Waktu itu sempat ada trial and error juga ya, waktu itu saya masih ingat juga karena waktu itu sempat ada warna yang berbeda, kira saya coba pakai hex code dan ya sebenarnya sama aja, cuman karena maksudnya ya bener banget ada karena kurang apa ya waktu itu, jadi warnanya beda dengan apa yang diharapkan gitu, tapi sekarang akhirnya bisa tersolve dengan baik. Baru ya sama posisinya juga ke tengah. Lalu untuk about code-nya, ya yang paling bawah ini warnanya putih, posisi tengah, dan margin top dengan H2 ini itu 50 px. Lalu untuk terakhir contact button, ini sebenarnya bukan button ya coach ya, ini namanya link ya, tapi saya sebutnya contact button aja gitu ya. Nah ya saya buat center, warnanya putih, marginnya 0 untuk atas bawah, tapi untuk kayak kanan dan kiri itu 110 px, dan paddingnya juga sama, kanan dan kirinya itu 20 px. Ya. Sebenarnya bisa marginnya aja kan ya, cuman eksperimen aja saya waktu itu kan, jadi gitu. Coba-coba. Iya, apa lagi ya? Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian ya sepertinya itu aja coach ya, udah selesai. Kita saat-saatnya juga udah dibahas konten. Ya, saya rasa itu aja. Oh iya, apa yang ketinggalan lagi ya? Oke. Ya itu aja. Ya sebelumnya itu saja dari saya. Terima kasih coach dan sampai jumpa besok dan seterusnya. Terima kasih coach.